Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Bagaimana kabar antum semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penghapus dosanya. Baik sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin bertanya kepada antum semua pertanyaan yang ringan, tapi ketika pertanyaan ini kita jawab dan kita lakukan, insya Allah ini akan punya dampak besar bagi kita semua. Pertanyaannya sederhana, sudahkah kamu ngeser hari ini? Nah, jadi kalau kita bertanya, sudahkah kamu ngeser hari ini? Maka muncul pertanyaan berikutnya, apa sih yang harus kita ngeser dan kenapa sih kita harus ngeser? Nah, jawabannya adalah kenapa kita harus ngeser, karena dengan ngeser itu kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar, yang bisa sampai kalau kita sudah mati, pahala itu masih mengalir kepada kita. Nah, kalau sudah bicara tentang pahala berarti yang kita share adalah konten-konten dakwah, yang kita share adalah aktivitas-aktivitas dakwah, yang kita share adalah aktivitas-aktivitas yang mendatangkan amal soleh bagi kita. Nah, kenapa kita harus nge-share? Karena data dari Detik.net, jadi data ini saya kutip dari Detik.net yang dilakukan pada tahun 2020. Di tahun 2020 ini jumlah pengguna sosial media itu meningkat 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi sekitar 25 juta penduduk Indonesia itu menggunakan sosial media di tahun ini. Jadi total jumlah seluruh penduduk Indonesia itu sebesar 272,1 juta jiwa, sementara yang menggunakan sosial media itu 64% dari jumlah penduduk Indonesia, jadi sekitar 175,4 juta jiwa. Kita bisa bayangkan begitu banyaknya jumlah penduduk di Indonesia ini yang menggunakan sosial media, sehingga ini adalah peluang amal saleh bagi kita ketika kita memanfaatkan sosial media kita untuk dakwah, untuk membagikan konten-konten Islam, membagikan konten-konten yang mendatangkan amal soleh bagi kita. Kita bisa bayangkan kalau Facebook kita itu kan ini Facebook ya, bukan fanspage. Kalau Facebook itu kan kita bisa berteman sampai 5.000 orang. Kita bisa bayangkan kalau satu tulisan tentang ajakan orang untuk meninggalkan riba atau itu tentang meninggalkan pacaran, jangan berzina. Nah, itu kan bisa diakses oleh 5.000 orang. Kita bisa bayangkan kalau kita membagi itu, maka kita sedang berdakwah, maka kita akan mendapatkan pahala berdakwah. Ketika orang lain kemudian membaca itu, lalu itu mereka berubah, maka kita sedang mendapatkan pahala dari perubahan mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Lalu yang ketiga, ketika mereka mendakwakan lagi, menyampaikan itu lagi kepada orang-orang, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka. Coba kita bisa bayangkan. Ini akan terus berlangsung hingga kita mati, ketika mereka itu masih mengamalkan apa yang kemudian kita sampaikan itu. Kita bisa bayangkan, karena hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau tidak salah. Kalau bukan Imam Ahmad, Imam Muslim. Nanti teman-teman bisa komen hadisnya. Jadi hadisnya itu tentang jika seorang anak Adam itu mati, maka akan terputus semua amal solehnya, kecuali yakni sedekah jariyah. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu adalah anak yang soleh. Jadi kalau orang yang share ini, dia berada di posisi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita bisa bayangkan, kita tinggal nge-share saja dari ujung-ujung jari kita ini, kita ketik share, langsung kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Dan kita bisa bayangkan kalau itu kita lakukan di Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, YouTube kita misalnya, atau di berbagai akun sosial media kita ini, kita bisa bayangkan betapa besarnya amal soleh yang akan kita dapat ketika kita memanfaatkan sosial media kita ini untuk dakwah. Makanya saya sarankan mulai saat ini teman-teman itu kemudian menggunakan sosial medianya untuk beramal soleh. Jangan sampai sosial media kita itu kita habiskan kuota kita hanya untuk perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang tidak mendatangkan amal soleh bagi kita. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amala shaliha wa qala annani minal muslimin. Dan perkataan siapakah yang lebih baik dari orang-orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan kebaikan, dan mereka berkata bahwa sesungguhnya mereka ini termasuk orang-orang muslim. Jadi kita bisa bayangkan bahwa orang-orang yang menyampaikan Islam, orang-orang yang berdakwah itu adalah
orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah balas dengan amal soleh yang berlipat ganda. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita habiskan kuota kita ini tidak mendatangkan amal soleh, tidak mendatangkan manfaat. Oke guys, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya